Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kali ini alhamdulillah ini ada kedatangan salah satu peserta pendalaman holistik bersama master kita, master holistik, ya, yaitu Bapak Puji Hartanto AKP. Nah, ini dengan Bu Mei, ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di forum ini, ya, secara online ada informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan untuk Bu Mei memperkenalkan diri, nama, terus dari mana, dan bagaimana sejarahnya Bu Mei itu mengenal holistik, pertama kali pelatihan di mana dan seterusnya. Kan tentunya dari sejarah itu ada sebuah peningkatan keilmuan yang memang di tempat lain tidak ada, ya. Oke, baik, siap. Ini ciri khas holistik di tim kami insya Allah. Karena istilah holistik kan banyak sekali itu di luaran itu. Tentunya harus ada bedanya lah. Ya, beda. Monggo silakan tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mei Zurni Suryamin, ya, dikenal dengan nama Mei, asal dari Kota Padang, ya. Basic sebenarnya itu perawat dan bidan. Jadi memang awal sejarahnya ketemu Pak Puji Hartanto dan tim, ya, belajar, ya, terus dengan beliau dan kekeh, ya, istiqomah di sini. Alhamdulillah itu dari awalnya itu karena saya sakit, ya, jadi saya sebagai perawat dan bidan tapi saya sakit. Jadi sakitnya itu awalnya itu karena awal usahanya itu sebenarnya saya selain bidannya tapi ibu rumah tangga tapi saya nggak mau tinggal diam, jadi saya bikin usaha rendang online waktu itu tahun 2011. Rendang online yang lumayan ini, ya, masuk pasar, alhamdulillah, ya, di online lumayan bagus. Pernah masuk TV juga waktu itu di Trans 7, Antv dan TVRI, masuk koran Padang juga, Haluan dan Singgalang waktu itu pernah. Jadi penjualan di toko oleh-oleh itu peningkatannya lumayan bagus, ya. Jadi lagi jaya-jayanya ternyata sakit. Lagi jaya-jayanya sakit. Berabe ownernya sakit. Di sakit itulah itu dengan vertigo hampir setiap hari. Lebih sakit di belakang kepala. Terus dengan diagnosa miom ganas. Jadi 4,5 cm itu miomnya itu tertanam di daging, jadi harus angkat rahim, ya. Orang biasanya kan kalau 4,5 itu kalau di dinding rahim luar kan dalam kan paling diangkat itu tuh miomnya, rahimnya dibiarin. Nah tapi ini enggak, 4,5 harus angkat rahim. Itu saya periksa lagi ke dokter, angkat juga putusannya, ya. Terus ada penyakit yang lain lagi yaitu HNP. HNP saya ternyata lengkap dari cervical, tulang leher sampai ke tulang ekor psikis itu bengkok kayak ular. Ya, tuh ternyata akibat dari itu saya mengalami HNP lengkap dan lumbal 45 robek bantalannya. Itu sakitnya luar biasa. Kalau HNP terjepit itu biasanya kan nggak bisa gerak. Ini bisa gerak, sehat, tapi orang nyangka kita sehat, tapi sakitnya luar biasa. Ya, kemana-mana nyetir, berat saya dulu 100 kilo lebih. Ya, 100 kilo lebih. Jadi dengan sakit yang luar biasa, biasanya jam 9 pagi itu saya udah nggak nyaman untuk bekerja, apalagi mengawasi karyawan. Jadi langsung plek, saya minta izin sama karyawan, saya istirahat dulu. Plek, saya nggak bisa, jadi rasanya tulang-tulang ini rasanya mau rontok aja. Jadi kalau mau ke kamar mandi itu, Pak, saya merangkak atau pegangan dinding. Jadi memang dari pesakit yang luar biasa. Ya. Jadi vonis dokter itu dua-duanya operasi besar, Masya Allah.
Jadi pikiran saya ketika harus operasi besar tentu nanti bengkok, karena bantalan 45 kan ya di pinggang ya untuk bengkok ya. Nanti malah diangkat itu terus diganti kan bantalannya, bukan bantalan yang seperti ciptaan manusia ya. Maklum aja ciptaan manusia tentu tidak sempurna, tentu siap operasi nggak bakalan seelastis yang aslinya. Makanya putusan sama suami juga udah, kamu cari alternatif. Ya, cari alternatif. Di tengah alternatif tadi berdoa pada Allah ya. Jadi keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan, karena janji Allah itu pasti. Jadi setiap penyakit ada obatnya kecuali kematian, karena itu udah ada ajalnya di sana. Jadi saya memang mencari dan mencari, ketemu Pak Tata Saputra. Nah, di situ suami belajar terapi crack method, sambil saya pun belajar sambil memperbaiki tulang saya. Jadi pada saya bolak-balik terus ke tempat Pak Tata yang jauh dari Padang ke Jakarta, akhirnya belajar. Disitulah nampak Pak Puji mengadakan pelatihan diagnosa holistik. Awalnya bingung, diagnosa holistik ini apa ya? Kalau diagnosa kan pokoknya penyakit. Iya. Tulisan demam, perut mencret apa-apa. Oh ya, ini diagnosanya berarti tipoid khususnya kena gitu ya. Tapi kok aneh, beda loh Bu, kata Pak Tata seperti itu, meyakinkan. Karena belajar di kesehatan, diagnosa kan udah ada ininya, poin-poinnya. Tapi ternyata setelah belajar modul holistik 1 dengan Pak Puji, gimana itu? Ternyata kita yang merasa ilmunya dulu kan diajar sama dokter spesialis dulu Pak, ya masa dulu. Jadi kayaknya mentah lagi tuh semua. Mentah lagi, ternyata dalam konsep kesehatan itu kita hanya memandang dari jasad. Ya. Kita tidak memandang ruhnya. Sedangkan ruh itu sendiri itulah kita. Kita hanya memandang hanya pemeliharaan jasad. Dalam pemeliharaan jasad, dan kita pun tidak sempurna dalam hal pola makan, pola hidup, dan pola lainnya, pola pikir. Sehingga ketika ketemu Pak Puji, wah ini beda nih, beda banget nih. Pak Puji itu di mana pelatihannya? Pelatihannya di tempat Pak Tata, di Tanjung Priok apa ya? Ya, Tanjung Priok. Ya, itu di Tanjung Priok. Akhirnya itu belajar terus, sambil berobat. Alhamdulillah ya, Allah temukan dengan guru-guru ya, ketemu guru-guru, itu miomnya alhamdulillah keluar sendiri. Itu bantalan 45 yang robek ya, jangan robek radang, sudah robek radang. Badan gemuk, waduh. Sandarannya kan memang kalau tubuh kan 45. Iya. Jadi ketika robek, radang, aduh sakitnya minta ampun. Apalagi kalau nyetir sendiri, bawa mobil yang tidak matic. Waduh, kalau macet itu sakitnya luar biasa. Nerika kegiatan yang pinggang itu nggak bisa. Jadi ketika alhamdulillah Allah yang memberi kesembuhan dan memberi petunjuk, akhirnya nggak jadi operasi. Alhamdulillah sekarang malah jadi terapis gitu sahabat. Jadi qadarullah dari seorang perawat off karena suami yang minta off ya. Lalu usaha rendang, Allah balikan lagi dengan sendirinya, itu sesuai rencana Allah balikan. Saya harus kesini nih. Allah paksa saya untuk belajar dengan Pak Puji. Mungkin itu sejarahnya kali ya Pak. Masalah ini ya, jadi pakai herba-herbanya Pak Puji untuk mengecilkan miom, terus sama terapi crack yang lain-lain ya, untuk mengecilkan dan akhirnya keluar sendiri. Tentunya dengan pola makan juga ya? Ya, pola makan dan pola hidup diudah. Akhirnya ramping sendiri. Ramping sendiri. Luar biasa ini pemirsa ya, Bu Mai, luar biasa dari sejarah pengalamannya beliau sampai sekarang itu komitmen dan fokus di bidang pengobatan holistik tentunya. Nah, kemudian 3 hari ya, nanti sama besok ya. Ya. Ini paling enggak kan 2 hari sudah terlampaui kan gitu. Dan pendalaman kali ini memang fokus untuk
berbenah ke struktur ini. Nah, paling enggak kan ini ada rasa ya, ada rasa bedanya apa sih ini dengan pelatihan ini? Terus monggo silakan Pak Foto. Oh, beda dengan pelatihan yang lain karena saya udah lama sih sebenarnya kan belajar modul itu 1, 2 sampai 3, 4, terus pernah belajar Kapita Selekta, terus pernah disuruh Pak Puji, ada sekitar 12 orang waktu itu kan Pak di Klaten untuk sebagai pengajar ya, waktu itu modul holistik 1A. Nah ya ditunjuk sama Bapak, jadi udah lama sih nggak belajar sama Bapak. Kecuali toga di online, toga sama herba dapur. Jadi memang ilmu itu kalau setiap lama belajar sama Pak Puji itu ilmu itu nggak ada yang lama diulang-ulang. Jadi ilmu itu terus berkembang dan baru dan punya teknik yang gampang untuk semakin gampang untuk dicerna. Jadi bagi kebetulan yang ikut kan ada dokter juga dari Makassar ya. Jadi kalau kita nakes ini kalau udah ngomong sama Pak Puji itu nyambungnya oh pantesan ketemu begini, oh pantesan ketemu begini kejadiannya karena ada defisiensi ada apa. Tapi contoh kayak hipertensi itu saya di klinik itu pasien hipertensi itu kan obat dari dokter itu harus minum obat seumur hidup. Alhamdulillah waktu itu pernah kejadian berapa kali kejadian sering sih Pak. Jadi saya terapi kan pakai diagnosa holistik Pak Puji nih. Ya terus saya terapi ternyata dari 210 turun jadi 160 setelah terapi. Setelah terapi. Masalahnya apa Pak? Angin. Kalau itu kan nggak tahu. Nah, ya. Jadi setelah kebetulan sebelum belajar pendalaman hari ini, sebelumnya kan memang ada Kapita Selekta sebelumnya. Memang lebih Bapak sekarang lebih kerangka dan yang lebih menekankan pada materi dan lain-lain ya seperti pola lah sebenarnya. Jadi kalau yang sekarang itu lebih ke mengulang review juga dan ada tambahan dari struktur dan kebetulan memang belajar struktur juga sebelumnya, struktur terapi. Jadi connect-nya lumayan kuat jadinya Pak. Alhamdulillah. Berarti teknik Tai Chi sudah dilakukan juga ya rutin sebelumnya? Iya, satu lagi Tai Chi Pak. Jadi waktu mau ke sini itu memang keadaannya memang saya saya itu seminggu sebelum berangkat ke sini itu full kegiatan dan full pasien. Energi itu benar-benar terkuras. Saya ada kebetulan bikin jadi ketua panitia. Baca Quran bagi yang tidak bisa baca Quran. Jadi lumayan terkuras energinya. Terus ke sini, tapi dulu kalau seperti itu Pak langsung ambruk Pak. Masalah ini perubahan luar biasa nih. Jadi saya itu perjalanan luar biasa dari Padang ke Jakarta, saya ke Cikarang ikut pelatihan terapi. Dari Cikarang itu saya lanjut ke Semarang nganterin anak untuk belajar terapi tulang dan sendi. Terus baru ke Purwokerto, Seninnya balik ke Purwokerto. Jadi memang keadaan kondisi gerbong isi 50, isinya 3 orang. Isi 3 orang, AC-nya masih tetap. Iya, isinya masih tetap Mas, isinya masih tetap. Jadi dingin banget. Jadi Pak Puji kelihat saya, dingin katanya Bapak tadi dingin. Tapi setelah Tai Chi, Masya Allah, langsung panas. Seharusnya kan minum kopi silat orang yang dingin enakan tidur. Tapi kalau energi saya naik, struktur tulangnya baik karena dengan Tai Chi itu susurnya langsung koreksi sendiri. Nggak bisa tidur saya tadi malam Pak. Karena energinya harus dibuang seharusnya kan Pak. Betul. Akhirnya nggak bisa tidur Pak. Paling sejam Pak. Walaupun demikian hari ini nggak kelihatan ngantuk ya, tetap ini kan luar biasa untuk peningkatan energi. Luar biasa. Dari dalam ya. Terasa memang apa ya? Dari suara aja kelihatan ya Pak. Suara aja lebih
lebih semangat ya Pak. Baik, berikutnya selama pelatihan ini yang sudah terlampaui, apakah ada kritik saran ya terkait dengan bagaimana makanannya dan seterusnya? Monggo silakan Ibu menjelaskan. Untuk pelatihan kali ini sih alhamdulillah ya, saya bersyukur ya. Biasanya kan nggak ada pelatihan yang pakai tai chi. Jarang ya. Jadi mau cerita sedikit lagi boleh nggak Pak? Boleh. Jadi karena saya kan pelatih, saya di klinik saya kan lebih ke, saya sebelum datang pasien kadang gini, ada yang pasien nanya via WA, ada advice dari tempat lain. Kebetulan saya juga ada murid sih Pak privat kalau belajar, nah itu terus jadi agen sekarang. Jadi waktu sebenarnya dari waktu COVID, jadi COVID itu kan pasien banyak yang sesak nafas itu. Alhamdulillah Allah beri petunjuk karena versi Pak Puji nerangkan itu, jadi faham titik apa yang akan dikerjakan ketika terjadi stagnasi. Jadi sesak nafas atau kayak angin duduk itu, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kayaknya kesembuhan semua dari Allah, itu langsung lapang. Jadi datang terbungkuk-bungkuk nggak bisa ngomong, langsung lega. Alhamdulillah ya. Jadi pasien memang banyak datang ke klinik. Dan itu herbanya herba Pak Puji semua, memang alhamdulillah perbaikannya luar biasa. Ya jadi pasien itu setelah dikasih herba, terus karena susah makannya makan rendang saya Pak. Naik energinya, berselera deh Pak lidahnya, masya Allah. Banyak mericanya ya salah satu. Oh enggak pakai merica. Enggak pakai merica. Jadi herba yang saya belajar herba dari Pak Puji itu, pertama rendang saya itu rasanya agak biasa saja. Ketika saya rubah komposisi herba di dalamnya, bumbu dalamnya, itu mengeluarkan energi, mengunci protein yang di dalam, itu melegakan nafas malah sama usus besar. Jadi nambah nafsu makan dia Pak. Jadi kaget Dok, loh saya udah pesan ini, tapi pas cobain bumbu dedaknya aja katanya naik nafsu makan. Akhirnya suami saya jadi mau makan Bu, katanya gitu. Akhirnya dia iklankan kemana-mana, akhirnya ya itu tadi rendangnya jadi pas COVID laku banget Pak sama herbanya, luar biasa. Jadi memang kalau pelatihan ini biasanya pelatihan sebelumnya ya, karena nggak pakai dulu nggak pakai tai chi, ini untuk nerapi pasien kan saya biasanya karena pasien lumayan banyak sih Pak, alhamdulillah. Jadi biasanya energi saya terkuras. Jadi kadang-kadang pasien itu udah jadwalnya untuk besok udah banyak tuh, sedangkan saya ngedrop. Karena energinya terbagi ke pasien. Kita kan dari pagi, kadang pagi itu jam 6 sampai jam 10 malam kadang ada. Sampai jam 10 malam full. Istirahatnya sholat sama makan. Nah itu kadang sekarang dibatasin waktunya. Jadi pas dengan tai chi ini kerasa. Padahal AC full di dalam. Kerasa energi itu. Saya biasanya pakai jaket kalau ikut pelatihan. Sekarang enggak. Nah itu yang terasa. Dan pelatihan hari ini saya lihat makanannya banyak lembab dingin. Kayak entah uji tes, nggak tahu saya tes ke ketahanan tubuh atau memang nggak tahu ya gimana. Kayaknya ngetes deh. Sampai di mana ketahanan nih murid tentang lembab dinginnya. Ada ketan, ada ini apa yang bulat-bulat itu onde-onde. Terus ada tahu, ada tempe yang dikecapin, terus ada yang itu ya, dalamnya ada sayurannya ini timun yang energi ginjal yang dikenanya kan kalau timun. Jadi memang sayur nggak saya makan karena akan terlalu ngedrop lagi saya. Tapi ketika saya makan tahu tempe, tapi nggak ini ketika pakai tai chi, nggak ngecep. Tapi memang saran dan ini ya kalau bisa makanannya ya agak disimbangkan. Dan kalau orang Padang nggak pakai cabai, nggak makan Pak, cabai seiprit. Nggak makan, nggak berasa makan, apalagi
nasinya nasi pulen kan Pak. Waduh, alhamdulillah bisa menyelesaikan, tapi pulen nggak pakai cabai. Iya. Ada yang kurang jelas ya. Iya Pak, untuk ngisi energi aja makan-makan Pak. So. Tapi alhamdulillah pelatihannya bagus, bagus sekali, panitia bagus, alhamdulillah. Cuman apa ya Pak ya, mungkin ruangan kali ya Pak. Iya, terlalu sempit. Atau pesertanya terlalu membludak kali ya Pak. Pesertanya membludak gitu aja kali Pak. Demikian ya, Insya Allah luar biasa pengaruhnya beliau dan kesannya beliau ini. Latihan pendalaman yang kedua ya ini ya. Ini energinya kerasa nih Pak. Ternyata Masya Allah ini ya, dari pengalaman Bu Mei bisa disimpulkan bahwa luar biasanya konsep holistik ini ya. Ternyata pengalaman beliau dengan membuat bumbu rendang yang sebelumnya setelah mengetahui terkait dengan penjelasan toga ya, Pak Puji Hartanto menjelaskan tentang toga, maka beliau itu ada mindset yang terbuka, kemudian pola itu dipakai dan Masya Allah, artinya ketika konsep holistik ini diterapkan dalam kuliner pun sangat-sangat bisa. Rasanya ngunci enak Pak. Ini kan ada suatu kelebihan ya, ternyata konsep holistik ini bisa dipakai kemana-mana ya. Bisa Pak, bisa banget. Bisa banget. Apalagi bukan hanya di pengobatan ya, artinya di kuliner aja luar biasa. Mungkin nanti di segala macam menu ya, kayak misalnya makanan-makanan cemilan dan seterusnya itu, Masya Allah ini bisa luar biasa ini. Jadi kalau makanan, kalau pas udah belajar herba dapur itu, jadi sama toga, jadi kalau pengen nih pisang goreng atau pengen kolak pisang, gimana caranya untuk membuang lembab dinginnya? Wah, ini itu anak-anak udah diturunin Pak. Luar biasa, dan ini sangat-sangat langka ya. Enggak, mungkin Pak, di dunia ya. Iya, tapi rasanya enak loh Pak, pada kolak biasa. Lebih enak. Baik, Bu Mei, untuk berikutnya adalah silakan menyampaikan pelayanan terapi yang Ibu lakukan ya, monggo silakan. Oh iya. Apa saja selain diagnosa holistik, kemudian teknik terapinya apa saja, terus dilanjut nomor HP dan tempat prakteknya, alamat lengkapnya. Barangkali ada pemirsa khususnya di sekitar Padang itu akan mencari pengobatan yang memang konsep pengobatan holistik tersebut. Monggo silakan. Ya, makasih banyak Pak. Jadi untuk alamat ya hari ini, karena rencana memang awalnya hanya ingin menolong umat ya, niatnya hanya karena Allah supaya yang hidup ini bisa bermanfaat bagi orang. Sebenarnya konsepnya seperti itu, karena sudah merasakan efek dari herba yang ilmu dan herba yang Bapak berikan, Pak Puji berikan ya. Konsep-konsep Bapak itu ya saya terapkan, alhamdulillah akhirnya insya Allah ya Pak, doakan semua pemirsa. Saya udah nyewa tempat. Alhamdulillah. Jadi kliniknya mau lagi nyari orang juga, jadi kliniknya mau dibesarkan lagi. Karena kebutuhannya memang lebih besar lagi. Saya udah nggak bisa handle berdua dengan anak, jadi memang mau dibesarkan. Alhamdulillah, memang pasien memang berada, alhamdulillah ya, pasien itu langganan ada dari Jambi, Pekanbaru, dari Batam, ada juga dari Jakarta, nggak tahu ya gimana, bukan sekitaran Padang, Sumatera Barat aja gitu ya. Alhamdulillah, Allahumma Pak. Jadi di alamat saya yang sekarang emang di dekat asrama haji Tabing Padang ya. Jadi kalau mau cari Gria An-Nahal Holistic Care Padang. Itu di Google Map kelihatan. Terus kalau nomor HP cari aja di Google juga ada. Ya, 0821 70 851 393. Jadi di situ saya lebih berkonsep, ada pasien yang tanya nih, Bu, saya sakit kepala migrain. Terapinya apa sih Bu? Atau Bu, saya badannya rematik nih, nanti di terapi bekam nggak Bu? Atau saya mintanya terapi fasdu, saya biasanya nggak terima seperti itu. Karena saya konsepnya Pak Puji holistik ya, holistik. Seperti yang diajak Pak Puji,
Jadi saya harus memeriksa dulu pasien sesuai diagnosa, saya tegakkan diagnosa, baru saya tentukan terapinya. Betul, alhamdulillah saya bisa terapi akupuntur, moksa, bekam kering, bekam basah, bekam api, lintah, fasdu, terapi tulang belakang dan sendi. Ya, jadi satu lagi saya lebih juga terapi ini psikologis ya. Jadi yang sebenarnya sekitar ibu-ibu sekitar 75% bermasalah pada ruhnya, pada psikologisnya, ruhiyahnya. Biasanya kadang banyak yang datang itu dengan akidah yang lemah kadang. Ya, jadi kadang perlu penguatan tempat curhat. Jadi kadang tempat saya itu tempat curhatnya ibu-ibu tisunya habis. Tisunya habis untuk curhatan, Pak. Jadi memang holistik ini bukan memandang jasadnya saja, tapi lebih pengobatan ke ruhnya dulu. Ya, karena ruh itu kita, jasad itu kendaraannya. Ketika kendaraan aja diperbaiki, tapi ruhnya tidak diperbaiki, maka percuma. Orang yang ngendarainya sakit. Iya. Mobilnya mobil yang terbaik lah. Yang terbaik ya, apa ya sekarang mobil apa ya namanya? Sekarang BMW atau apalah gitu ya, Pak ya. Mobil-mobil yang mahal itu, tapi orangnya sakit ngendarain. Bisa jalan nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin jalan kan? Iya, jadi dengan diterapi ruhnya, diluruskan akidahnya, diluruskan apanya lagi, nanti psikologisnya apa yang kena itu biasanya saya perbaiki. Saya perbaiki, baru nanti saya berikan terapi, baru nanti saya berikan herba sesuai dengan diagnosa. Mungkin. Demikian ya diskusi kali ini dengan Bu Mei ya, yang asal dari Padang ya. Beliau juga insya Allah ya sebagai distributor produk-produk dari PT Al-Fatih ya, dan juga tim Anahel ya, tim inti Anahel, dan masya Allah ya, apa yang ada di PT Al-Fatih Mandiri Sejahtera ini juga di tempatnya Bu Mei itu lengkap insya Allah, yang berupa minyak seperti minyak urotan, minyak silat, kemudian minyak susu perut, minyak ure, kusen dan seterusnya. Ini yang jenis minyak, juga jenis kopi ya. Kopi pun berbagai macam, ini ada kopi silat, kemudian kopi kulyo. Ini tentunya kopi untuk muda, ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat insya Allah, karena beliau itu sebagai distributor, ya, distributor utama di daerah Padang itu juga lengkap insya Allah. Kemudian tidak hanya itu, jenis-jenis herbal yang untuk penyakit keluhan dalam ya, internal tubuh seperti madu ginseng dan seterusnya itu juga tersedia di tempatnya Bu Mei. Demikian insya Allah. Jadi kalau pemirsa ada keluhan-keluhan, silakan konsultasikan kepada Bu Mei atau datang ke tempat terapinya, dan insya Allah apa yang dikeluhkan, herba yang berdasarkan sindrom itu ada di sana. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.